Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling, dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-7 dari animenya Solo Leveling untuk musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi seperti biasa hari Selasa preview screenshotan untuk episode terbaru dari animenya Solo Leveling itu baru keluar. Dan pada review untuk episode kali ini tuh kita diberikan 5 screenshotan foto yang cukup menarik banget gitu kan, dan langsung aja lah mari kita coba bahas. Nah, jadi yang pertama itu kita bakalan lihat kemunculannya dari Rimingsu gitu kan di sini, dimana dia adalah hunter rank A gitu kan yang baru aja awakening beberapa waktu yang lalu, dimana dia memutuskan untuk ya berhenti dari kegiatan dia sebagai public figure ya ataupun artis di Korea Selatan sana, karena dia baru saja mengalami yang namanya itu kebangkitan dan menjadi seorang hunter dengan rank yang cukup tinggi, yaitu rank A. Nah, sialnya di sini Lee Ming-shu tuh awalnya ingin berniat ya untuk melakukan konversi pers gitu kan, ingin melihat bagaimana dia bakalan dipuja-puja gitu kan setelah dia mengumumkan dia bakalan ngundurin diri dari ranah hiburan gitu kan, dan dia bakalan fokus untuk jadi seorang hunter. Ya, intinya ini Lee Ming-shu itu adalah hunter yang caper gitu. Walaupun sebenarnya dia cukup kuat karena dia berada di status hunter rank A. Nah, kenapa aku bilang kalau Lee Ming-shu ini tuh sendiri tuh adalah orang yang sedang sial? Karena dia melakukan konversi pers gitu kan, jadwalnya itu bentrok dengan Sung Jinwoo saat ingin melakukan evaluasi ulang, dimana sebenarnya itu bukan salahnya Lee Ming-shu sih, karena memang untuk asosiasi hunter sendiri itu ya dia khusus ya mengundang Sun Jinwoo untuk melakukan evaluasi ulang dan memberikan lisensi rank S-nya dari si Sun Jinwoo, dan juga memperkenalkan bahwa sekarang ini Hunter S ke-10 Korea Selatan telah tiba ataupun telah hadir gitu kan, dimana kebangkitan dari Sung Jinwoo menjadi seorang rank S itu bakalan jadi topik hangat di kalangan para hunter dan juga warga-warga di Korea Selatan sana, karena memang itu adalah hal yang sangat tidak wajar dan juga jarang terjadi ya adanya kebangkitan ulang kembali. Dan menariknya Korea Selatan kini memiliki Hunter S yang cukup banyak lah gitu. Nah, di sini kita bakal lihat ya bagaimana tes evaluasi ulangnya dari Sung Jinwoo, yang mana tesnya cukup simpel banget. Sung Jinwoo cuma nunjukin kemampuan dirinya, dimana Sung Jinwoo menunjukkan kemampuannya dalam mensummon seorang monster gitu kan, monster bayangan, dimana awalnya dia cuma nunjukin dikit doang, satu doang gitu kan. Tapi karena memang nggak boleh setengah-setengah dan harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dari seorang hunter rank S, akhirnya Sung Jinwoo membangkitkan begitu banyak bayangan di ruang evaluasi yang dihadiri juga oleh Pak Gus sebagai ketua dari asosiasi hunter itu sendiri. Ya, di sini nantinya Sung Jinwoo bakalan salah arah ya, dia kira dia bakalan pulang dengan membawa lisensi rank S-nya, tapi ternyata dia dicegat sama Hunter Baek dan juga Hunter Cho yang menawarkan dia untuk bergabung ke dalam guild mereka. Tapi ya lagi-lagi Sung Jinwoo menolak dan akhirnya dia buru-buru keluar. Tapi sayangnya itu pintu yang menuju keluar itu bukanlah pintu keluar yang sebenarnya, melainkan pintu menuju ke kerumunan para wartawan, yang di sini akhirnya Sung Jinwoo mulai disorot oleh banyak wartawan mengenai ya keberadaannya sebagai hunter rank S ke-10 di Korea Selatan. Nah, tapi ya lagi-lagi Sung Jinwoo itu nggak terlalu peduli ya dengan popularitas, jadi dia kabur aja gitu kan. Nah, kabar mengenai Sung Jinwoo yang telah menjadi hunter rank S ke-10 di Korea Selatan itu mulai menyebar kemana-mana dan diketahui oleh banyak orang, termasuk Cha Hae-in gitu kan. Terus ada juga di sini kita dilihatin dengan screenshotan dari si Han Chan dan juga Jin A gitu kan, yang sedang melihat konferensi pers dari kemunculan Hunter ke-10, dan ternyata di dalam layar HP mereka itu ada mukanya Sung Jinwoo. Dimana Han itu langsung nanyain, bukankah ini opamu gitu kan, dan Jin A juga nggak percaya kalau opanya itu telah menjadi Hunter yang cukup terkenal, apalagi Hunter rank S gitu kan, dan menjadi topik pembicaraan di internet itu sendiri. Tapi pada akhirnya di kediamannya itu sendiri tuh ramai banyak wartawan yang mencoba untuk mencari gitu kan informasi mengenai Sung Jinwoo, mengenai topik hangat dari sosok Sung Jinwoo yang kini menjadi rank S ke-10 di Korea Selatan. Nah, di sini kita bakal lihat juga bagaimana Jin-oh itu tiba-tiba saja diusir sama bapaknya dan dia pengen nginap di rumahnya Sung Jinwoo, tapi ditolak sama Sung Jinwoo karena berbahaya banget gitu kan. Ada Jin-ah di sana gitu. Jadi Jin-oh tuh disuruh nginep aja di lobi hotel gitu. Nah, banyak hal yang bakalan dipangkas ya pada adaptasi untuk episode 7-nya nanti, karena yaping-yapingnya bakalan dipangkas habis-habisan dan langsung ke gelut-gelutnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kita bisa lihat di sini Sung Jinwoo udah masuk lagi ke kastil Raja Iblis dan bertemu dengan gerombolan monster tingkat atas. Dimana kita dilihatin ya ada 4 sosok gitu kan dari monster di sini,
yang mana tiganya itu adalah para prajurit yang mengawal satu orang ataupun satu monster bangsawan, di mana monster bangsawan yang berambut merah ini ternyata adalah Ezil gitu kan. Dia adalah demon dari keluarga bangsawan yang ada di kastil Raja Iblis itu sendiri gitu kan, dan ini bakalan menarik banget karena Ezil bakalan jadi salah satu sekutunya Sung Jinwoo. Nah, pertemuan Ezil dan juga Sung Jinwoo ini tuh sebenarnya cukup rumit ya, dimana setelah Jinwoo itu memutuskan untuk masuk kembali ke kastil Raja Iblis berada di lantai ke-76-nya gitu kan, dimana dia Sung Jinwoo udah pakai semua atribut penahan panas ya untuk bisa cepat mungkin tuh mengalahkan King Baran yang ada di puncak lantai, dan akhirnya dia mencoba untuk membangkitkan semua bayangannya dan berburu monster yang ada di sana. Namun pada satu lantai si Sung Jinwoo ini tuh mengalami masalah di mana tim dari para bayangannya tersebut itu ya ada yang gagal menjalankan misinya gitu kan. Dan setiap kali Sung Jinwoo mencoba untuk melakukan strateginya selalu saja gagal, sampai pada akhirnya Sung Jinwoo tuh berpikir kalau di kastil Raja Iblis saat ini gitu kan, di lantai yang dia duduki saat ini ada monster dengan kecerdasan yang cukup tinggi yang bisa mengatur serangan dan juga bisa memilih-milih lawan yang bisa mereka kalahkan. Dan akhirnya Sung Jinwoo mencoba untuk memasang perangkap dan mengikuti para bayangan yang mungkin bakalan diserang oleh gerombolan monster tersebut. Dan akhirnya dia ketemulah sama si Ezil gitu. Ya, sebelumnya Jinwoo itu diserang sama anggotanya dari si Ezil itu sendiri kan, dimana Sung Jinwoo akhirnya bisa mengalahkan ketiga kesatria penjaga dari Ezil itu sendiri, sebelum akhirnya saat Sung Jinwoo ingin menghabisi Ezil, Ezil mencoba untuk berbicara kepada Sung Jinwoo bahwa dia menyerah. Ya, walaupun ini adalah tipu daya dari wanita gitu kan, bahkan wanita iblis sekalipun itu coba membohongi Sung Jinwoo, tapi lagi-lagi usahanya untuk menghakimi ataupun membunuh Sung Jinwoo tuh akhirnya gagal karena ya Sung Jinwoo tuh punya yang namanya tuh defense yang tak kasat mata yang dia dapatkan dari kemampuan Tux itu sendiri, dan ya Ezil nggak bisa nusuk Sung Jinwoo dari belakang. Sampai pada akhirnya di sini Sung Jinwoo dan juga Ezil negosiasi, dimana Sung Jinwoo tuh pengen ambil kunci untuk masuk ke lantai yang lebih tinggi daripada lantai yang saat ini dia duduki gitu kan. Dan Ezil yang udah ketakutan akhirnya menuruti permintaannya Sung Jinwoo dan meminta Sung Jinwoo percaya pada dirinya bahwa dia akan membantu Sung Jinwoo, karena dia yakin dia nggak bisa ngalahin Sung Jinwoo pada saat ini. Nah, kemungkinan besar kita bakalan lihat ya bagaimana Ezil dan juga Sung Jinwoo bakalan bertemu nanti di episode ke-7, dan kemungkinan besar episode ke-7 kali ini bakalan ditutup saat Sung Jinwoo tuh disajikan makanan-makanan ya khas makanan dari para iblis itu sendiri di kastil Raja Iblis, khususnya itu di kastilnya dari si Ezil dan juga bapaknya gitu kan, sebelum akhirnya mereka negosiasi untuk bisa yang namanya itu Sung Jinwoo ngalahin King Baran dan kedudukan dari kastil Raja Iblis dikasih sama keluarganya si Ezil gitu kan. Dimana episode ke-7 kali ini sendiri bakalan kembali tayang ya nanti pada hari Sabtu malam minggu, tepatnya itu tanggal 15 Februari 2025, dan nontonnya di mana kalian bisa nontonnya itu sendiri di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.